menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab surat kepada orang Ibrani. Kitab Ibrani pasal 13, pasal yang terakhir dari kitab Ibrani dengan perikop nasihat dan doa selamat. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang, untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan,
sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13, pasal yang terakhir dari kitab Ibrani. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang jagalah kekudusan perkawinanmu dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Ibrani 13 ayat 4 dengan bunyi nas. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, jika nasihat firman Tuhan melalui kitab Ibrani pasal 13 ayat yang keempat ini diperdengarkan di telinga kita oleh seorang pengkhotbah, apakah reaksi kita? Tetapi terlepas dari apapun reaksi dan tanggapan kita, terus terang, banyak orang Kristen sudah kebal kupingnya dengan nasihat yang satu ini. Bahkan nasihat ini dianggap menyakitkan kuping semata, karena kebanyakan orang Kristen hanya suka pada khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga saja. Keadaan seperti ini sudah ada pada zaman dahulu, sehingga Rasul Paulus memperingatkan Timotius bahwa ia akan menemui orang-orang yang mengidap penyakit yang disebutkan penyakit memuaskan keinginan telinga berdasarkan 2 Timotius 4 ayat 3. Mereka itu tidak suka bahkan menolak doktrin yang sehat atau doktrin yang benar, karena mereka hanya mencari pengajaran yang sesuai dengan keinginan telinganya. Sebagai contoh, zaman dahulu, saat orang-orang Yahudi merasa tersinggung oleh pernyataan Kristus bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yohanes 14 ayat 6,
dan mereka ini menolak pengajaran Kristus itu dan beramai-ramai mengikuti guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa ada banyak jalan untuk sampai kepada Allah. Sebagian orang lagi menolak pengajaran Alkitabiah yang mengajarkan bahwa orang yang terlibat hubungan seksual di luar nikah seperti orang-orang sundal dan pesina yang akan dihakimi Allah. Ibrani 13 ayat 4. Oleh karena itu, mereka mencari pengajar yang berkata bahwa standar tentang seks dalam Alkitab tidak lagi sesuai dengan zaman ini. Sangat disesalkan sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman apa yang dilakukan orang-orang ini. Tetapi pernahkah kita sendiri khawatir bahwa kita pun menderita keinginan telinga? Kita suka sekali mendengar peneguhan akan standar Alkitab dan doktrin yang benar. Tetapi bila ditegur oleh kitab suci tentang sikap yang angkuh, membenarkan diri sendiri, egois, atau kurang mengasihi orang lain, kita lalu tersinggung. Jadi sebenarnya tanpa sadar kita semua sedang terjangkit penyakit ini. Karena itu kita perlu bertanya kepada Tuhan untuk menguji hati kita dan mengampuni kita. Karena hanya Dialah yang dapat mengubah kita untuk mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman-Nya dan boleh mentaatinya. Salah satunya adalah dengan menghormati kudusnya perkawinan itu. Seperti kata firman Tuhan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Ibrani 13 ayat 4. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, selama 12 hari kita sudah mendapatkan nasihat dari penulis surat kitab Ibrani, dan nasihat-nasihatnya yang sangat praktis sudah kita ketahui. Namun tentu ini tidak mudah untuk dilakukan, tetapi kita dapat melakukannya bila kita berserah penuh pada pimpinan Roh Kudus. Untuk itu bagi kita hari ini, penulis kitab Ibrani menasihati bagaimana umat-umat Tuhan harus dengan sungguh-sungguh dan benar-benar menjaga hubungan pernikahan mereka. Tetapi, mengapa pernikahan itu perlu dijaga dan bagaimana menjaganya? Sahabat-sahabat firman, menjaga pernikahan akan sangat sulit dilakukan jika tidak ada pengertian yang benar akan apa arti sesungguhnya dari pernikahan itu sendiri. Menjaga sebuah pernikahan akan menjadi hal yang tak mungkin kalau kita enggan menunjukkan penghargaan terhadap lembaga yang suci ini. Karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan untuk menjaga sebuah pernikahan adalah dengan pemahaman sekaligus penghargaan yang benar tentang pernikahan itu. Bahwa pernikahan merupakan lembaga kudus yang dijadikan, diizinkan dan dianugerahkan Allah untuk manusia, agar manusia itu dapat merasakan berkat-berkatnya yang besar melalui lembaga ini. Lalu apa bentuk penghargaan terhadap pernikahan? Bentuk penghargaan terhadap pernikahan adalah dengan menghormati pernikahan itu. Menghormati adalah dengan tidak membuatnya menjadi sesuatu yang bisa dipermainkan, menghormatinya dengan cara menjaga kehormatan pernikahan itu dari segala keadaan yang memungkinkan pernikahan itu dicemari. Dan salah satu hal atau kemungkinan yang ditunjukkan oleh penulis kitab Ibrani yang dapat mencemari pernikahan adalah dengan tercemarnya tempat tidur. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi, sahabat-sahabatku, maksud dari tercemarnya tempat tidur di sini tidaklah seperti noda saus atau coklat yang mengotori tempat tidur kita. Tetapi ini memiliki arti yang lebih jauh dari itu, yaitu ternodanya kemurnian. Sebuah hubungan pernikahan harus dijaga kesuciannya, berarti bebas dari semua noda, yakni persinahan dan perselingkuhan. Kemurnian dalam pernikahan menekankan agar kita bisa menahan diri dari segala tindakan dan pikiran yang merangsang keinginan yang tidak selaras dengan janji-janji pernikahan kudus sesuai firman Tuhan. Kita harus bisa mengendalikan diri dan menjauhi semua tindakan dan rangsangan seksual yang dapat menajiskan kemurnian kita di hadapan Allah. Kita harus bisa mengendalikan diri, jika tidak, maka pernikahan akan berantakan karena tercemar oleh dosa. Dan hal ini tentu saja kekejian di mata Allah.
Dan hukuman Allah untuk ini sangat jelas dan tegas. Hukuman bagi mereka yang tidak menghargai dan mencemarkan lembaga pernikahan, maka orang itu akan disamakan dengan orang-orang sundal dan para pezina yang kelak akan dihakimi Allah. Jadi sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, untuk menghindari dicemarinya tempat tidur dalam pernikahan kita, maka kita harus mengingat fakta dan prinsip yang penting dari rencana Allah yang asli pada lembaga ini. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Nasihat mengenai perilaku seksual persinahan dan perceraian, halaman 7 alinea pertama menjelaskan bahwa Allah lah pribadi yang menyelenggarakan upacara pernikahan pada awal mulanya. Dengan demikian jelaslah bahwa lembaga pernikahan berasal dari pencipta alam semesta, dan pernikahan itu terhormat, dan itu adalah satu di antara hadiah pertama dari Allah untuk manusia, dan satu di antara dua lembaga yang dibawa Adam ketika ia keluar dari Taman Firdaus. Bila mana prinsip ilahi ini diakui dan dituruti, maka pernikahan itu adalah suatu berkat. Pernikahan akan menjaga kesucian dan kebahagiaan manusia, dan pernikahan akan melengkapi kebutuhan pergaulan dan meningkatkan kesehatan tubuh, pikiran, dan moral manusia. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku, mari minta Tuhan untuk berbicara, dan mintalah Tuhan membuatmu siap, dan ketika suaranya benar-benar terdengar melalui firman-Nya, maka dengan ketaatan yang penuh, dengan kesukaan, dan dengan mantap hati, engkau akan mengikuti setiap kata-kata dalam firman Tuhan itu, salah satunya dengan menjaga kekudusan pernikahanmu. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.